itu dapat memberikan beberapa manfaat utama. Nah, manfaat pertama adalah peningkatan kualitas keputusan. Nah, hal ini terjadi karena keputusan yang diambil itu tidak hanya berasal dari sudut pandang pemimpin, tetapi juga diperkaya oleh ide, pengalaman, dan informasi dari anggota tim. Dengan begitu, keputusan itu tuh cenderung menjadi lebih matang dan relevan terhadap kondisi nyata di lapangan. Nah, terus selain itu ada bisa juga meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Jadi, ketika anggota ikut dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan, mereka itu biasanya merasa lebih dihargai dan dianggap penting. Jadi, sehingga keputusan yang telah dibuat itu akan lebih mudah diterima dan dijalankan karena bawahannya itu memiliki rasa memiliki terhadap hasil keputusan tersebut. Nah, kepemimpinan partisipatif juga membantu pengembangan keterampilan dari karyawan, seperti misalnya kemampuan berpikir kritis, terus menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Jadi, benefit ini tuh bukan hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi perkembangan individu di dalamnya. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada manfaat dari tadi ya, participative leadership. Jadi yang pertama itu ada decision quality atau kualitas keputusan, dan yang sebelah kanan ada decision acceptance atau penerimaan terhadap keputusan. Nah, kalau kita lihat keduanya ini nih menunjukkan bahwa keterlibatan anggota di dalam proses pengambilan keputusan itu tidak hanya mempengaruhi hasil keputusan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana keputusan tersebut diterima dan dijalankan. Nah, pada bagian pertama nih yang decision quality, partisipasi ini dapat meningkatkan kualitas keputusan karena anggota itu sering memiliki informasi penting yang mungkin tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemimpin. Nah, dengan melibatkan lebih banyak pihak, perspektif yang digunakan menjadi lebih luas sehingga organisasi itu apa ya, punya peluang lebih besar untuk menemukan solusi yang lebih tepat atau lebih baik dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, tapi efektivitas ini sangat bergantung pada situasi. Jika kerjasama antar anggota kelompok ini bisa berjalan baik dan ada rasa percaya dan tujuan mereka pun juga sejalan, maka kualitas keputusan itu tuh pasti bakal lebih baik atau lebih bagus. Tapi sebaliknya, jika terdapat konflik atau sulit mencapai kesepakatan, maka proses partisipasi justru bisa menjadi kurang efektif. Nah, untuk yang kedua ini, yang sebelah kanan, itu ada decision acceptance. Jadi ketika anggota itu ikut terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, mereka ini cenderung lebih mudah menerima hasil keputusan tersebut. Nah, hal ini terjadi karena muncul rasa memiliki terhadap keputusan yang dibuat. Nah, keterlibatan juga dapat meningkatkan motivasi anggota untuk mendukung dan melaksanakan keputusan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, partisipasi juga membantu mengurangi ketidakpastian, terus kecemasan atau resistensi karena anggota itu merasa mereka tuh memahami alasan di balik keputusan tersebut. Boleh di next? Nah, manfaat lain dari participative leadership itu ada kepuasan terhadap proses pengambilan keputusan dan pengembangan kemampuan anggota. Jadi, eh, kalau kita lihat menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif itu tidak hanya berdampak pada hasil keputusan, tetapi juga pada pengalaman anggota selama berlangsungnya berlangsung serta perkembangan kompetensi mereka dalam jangka panjang. Nah, untuk di bagian kiri ini kan jelas ya. eh, jadi ketika anggota ini diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mereka akan merasa lebih dihargai. Terus keterlibatan ini tuh juga membuat proses keputusan yang ambil itu terasa pastinya lebih adil. Terus pasti lebih terbuka dan eh, tidak didominasi oleh si pemimpinnya ini. Nah, kepuasan anggota yang terhadap terhadap proses pengambilan keputusan itu pun juga jadi meningkat. Nah, mereka merasa bahwa suara mereka itu bisa didengar, terus keberadaan mereka pun di dalam organisasi itu memiliki arti. Namun, eh, ini tuh juga mengingatkan bahwa
partisipasi itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Jika partisipasi hanya misalnya bersifat formalitas saja atau tanpa benar-benar mempertimbangkan masukan dari anggotanya, maka hal itu justru dapat menimbulkan frustasi atau menurunkan kepercayaan anggota kepada pemimpinnya. Nah, kalau untuk yang kanan itu menunjukkan bahwa manfaat ya ini salah ketik. Jadi manfaat di dalam pengembangan kemampuan anggota. Jadi melalui partisipasi, anggota ini tuh bisa belajar bagaimana memecahkan masalah, terus mengembangkan kemampuan analisisnya, evaluasinya, sama perencanaannya. Jadi selain tiga tadi, keterlibatan di dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri, serta kesiapan mereka tuh untuk mengambil keputusan nantinya di masa depan. Jadi manfaatnya tidak hanya dirasakan organisasi saja, tetapi juga dari individu, karena partisipasi itu bisa menjadi sarana pembelajaran yang mendukung pengembangan jangka panjang. Boleh di next? Nah, yang terakhir itu ada eh, satisfaction with the decision process. Jadi kepuasan anggota terhadap proses pengambilan keputusan. Jadi dalam kepemimpinan yang partisipatif, yang dinilai penting bukan hanya hasil akhir keputusan, tetapi juga bagaimana proses menuju keputusan itu dijalankan. Proses yang baik dapat membuat anggota itu merasa dihargai, merasa dilibatkan dan menjadi bagian penting di dalam organisasi karena tadi kesempatan anggota itu bisa kesempatan menyampaikan pendapat itu bisa meningkatkan rasa dihargai, anggota merasa proses itu adil dan lebih terbuka, terus meningkatkan kepuasan terhadap proses pengambilan keputusan. Nah, tapi ya jangan sampai diskusi itu hanya sebagai partisipasi itu hanya sebagai formalitas yang nantinya bisa menimbulkan frustasi bagi anggotanya. Ready next? Oke. Selanjutnya, eh, tujuan partisipasi itu bisa berbeda-beda untuk semua pihak yang terlibat di dalam organisasi. Artinya, partisipasi dalam pengambilan keputusan itu tidak selalu memberikan manfaat yang sama bagi semua orang. Nah, pemimpin ini nih perlu memahami siapa yang dilibatkan, terus mengapa sih mereka dilibatkan dan apa tujuan yang ingin dicapai dari keterlibatan tersebut. Nah, jadi ini menekankan bahwa partisipasi itu tuh dapat digunakan untuk beberapa tujuan yang berbeda. Misalnya, partisipasi itu bisa dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan masukan yang lebih akurat dari bawahan. Terus misalnya, yang kedua, misalnya partisipasi itu juga dapat digunakan untuk membangun dukungan terhadap keputusan yang akan diambil. Terus misalnya selain itu juga misalnya menunjukkan bahwa pihak yang dilibatkan di dalam partisipasi itu tuh tidak selalu bawahannya saja. Mungkin boleh di next. Boleh di next, Dik. Oke. eh, jadi di dalam bentuk dalam kepemimpinan partisipatif itu ada namanya bentuknya itu downward consultation dengan bawahan dan lateral consultation dengan rekan sejawat. Jadi keduanya ini nih sama-sama bertujuan untuk membantu pemimpin dalam mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi sumber masukan dan fokus manfaatnya itu berbeda. Nah, untuk yang pertama ini ada downward consultation, yaitu dengan bawahan. Jadi konsultasi ke bawah atau konsultasi dengan bawahan. Nah, dalam bentuk ini, pemimpin itu melibatkan bawahan di dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh informasi, saran, dan pemahaman yang lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, bawahan ini nih seringkali lebih memahami masalah operasional sehari-hari atau masalah di lapangan lah. Karena mereka
berada langsung pada pelaksanaan pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, masukan dari bawahan ini nih sangat penting untuk meningkatkan kualitas keputusan, terutama ketika keputusan itu tuh berkaitan dengan kegiatan teknis atau operasional. Nah, selain itu, konsultasi dengan bawahan ini juga bisa membuat mereka itu merasa dihargai karena pengalaman dan pengetahuan mereka diakui oleh pemimpinnya. Nah, untuk yang kedua ada lateral consultation. Nah, atau di sini konsultasi dengan rekan sejawat. Nah, bentuk ini dilakukan dengan kolega atau manajer lain yang berada pada tingkat yang sama. Biasanya biasanya tuh dari unit kerja yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Di sini tuh untuk meningkatkan kualitas keputusan melalui pertukaran informasi, terus pengalaman atau sudut pandang yang saling melengkapi. Jadi, konsultasi seperti ini nih sangat penting ketika masalah yang dihadapi itu melibatkan kerjasama antar bagian. Karena keputusan yang diambil oleh satu unit itu kadang sering berdampak pada unit lainnya. Nah, dengan adanya konsultasi lateral ini, koordinasi itu menjadi lebih baik dan resiko kesalahan akibat kurangnya komunikasi itu dapat dikurangi. Boleh di next, Dik? Nah, selanjutnya ada eh, upward consultation dengan atasan dan konsultasi with eh, outsider atau konsultasi dengan pihak luar. Nah, untuk upward consultation ini, konsultasi yang dilakukan manajer kepada atasan. Nah, dalam situasi ini, biasanya pemimpin itu meminta masukan, arahan, atau pertimbangan dari atasan sebelum keputusan diambil. Nah, tujuannya apa? Itu memperoleh pandangan yang lebih luas, terutama karena tuh biasanya atasan ya, itu memiliki pengalaman yang lebih besar, terus pemahaman strategis yang lebih tinggi dan melihat organisasi dari perspektif yang lebih menyeluruh. Jadi dalam beberapa kasus tuh atasan juga memiliki informasi penting yang biasanya nggak dimiliki oleh manajer dan tingkat ke bawahnya. Karena itu, keterlibatan atasan itu dapat membantu memperbaiki kualitas keputusan dan memastikan bahwa keputusan diambil itu tetap selaras dengan arah organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada consultation with outsiders, yaitu konsultasi dengan pihak luar, seperti misalnya pelanggan, pemasok, atau konsultan, atau mitra-mitra si organisasinya ini. Jadi, keterlibatan pihak luar itu tuh menjadi penting ketika mereka memiliki informasi, kebutuhan, atau sudut pandang yang relevan terhadap keputusan yang akan dibuat. Misalnya, pelanggan dapat memberikan masukan tentang kebutuhan pasar, sedangkan pemasok itu dapat memberikan informasi teknis terkait sumber daya atau proses kerja. Jadi dalam situasi tertentu, pihak luar tuh bahkan menjadi sumber informasi yang sangat penting untuk membantu organisasi ini nih memahami dampak keputusan secara lebih luas. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada research on effect of participative leadership. Jadi, hasil penelitian mengenai pengaruh participative leadership atau kepemimpinan partisipatif ini nih menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif itu bukan hanya konsep teoritis, tapi sudah banyak diteliti dan dibuktikan pengaruhnya dalam praktik organisasi. Bahkan penelitian tentang participative leadership ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun yang lalu, sehingga ada cukup banyak bukti yang mendukung efektivitas gaya kepemimpinan ini. Jadi dijelaskan bahwa kalau di bagian kiri ya, itu metode penelitian yang digunakan itu sangat beragam, misalnya survei, eksperimen, dan studi lapangan. Nah, dari berbagai penelitian tersebut, secara umum ditemukan bahwa partisipasi bawahan bawahan itu memberikan banyak dampak positif, diantaranya meningkatkan kualitas keputusan, karena keputusan yang dibuat itu eh, dengan masukan yang lebih lengkap. Jadi meningkatnya misalnya komitmen terhadap tugas karena anggotanya merasa ikut mengambil keputusan, serta meningkatnya kepercayaan diri dan motivasi kerja. Selain itu, partisipasi juga dapat mendukung perilaku positif dalam organisasi dan membantu efektivitas pemimpin menjadi lebih tinggi. Sementara itu yang kalau bagian kita lihat bagian kanan, di sini menegaskan bahwa pemimpin yang menggunakan partisipasi sering menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding pemimpin yang sepenuhnya
otokratis. Jadi partisipasi itu dapat meningkatkan hubungan kerja, terus bisa memperkuat dukungan bawahan dan membantu keputusan diterapkan dengan lebih efektif. Namun eh, di sini kita juga mengingatkan bahwa efektivitas partisipatif ini nih tidak selalu sama dalam setiap kondisi. Hasilnya sangat bergantung pada situasi, terus konteks organisasi, jenis masalah, serta bagaimana partisipasi itu diterapkan di dalam organisasi tersebut. Boleh di next? Nah, di sini ada penelitian, ya penelitiannya itu penelitian Breck and Andrews tahun 1973 di Rumah Sakit LD Hospital. Jadi kasus ini penting karena menunjukkan secara nyata bagaimana perubahan gaya kepemimpinan dari otokratis ke partisipatif. Nah, di mana eh, kepemimpinan ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap kerja, produktivitas, dan keberlanjutan hasil di dalam organisasi. Jadi, yang pertama ini menunjukkan kondisi awal atau gaya lama. Jadi, sebelum program dilakukan, keputusan di unit laundry ini nih masih bersifat otokratis. Artinya, supervisor ini nih membuat keputusan sendiri tanpa banyak melibatkan pekerja. Nah, setelah itu selama 18 bulan diterapkan program partisipatif di mana pekerja mulai dilibatkan dalam diskusi kelompok dan konsultasi rutin. Nah, mereka ini ikut membahas berbagai persoalan nyata seperti jam kerja, kondisi kerja, modifikasi alat, sampai isu keselamatan. Nah, ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya sebatas memberi pendapat, tetapi benar-benar menyentuh dari masalah operasional yang dihadapi oleh karyawan ini setiap harinya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya terlihat pada peningkatan sikap pekerja dan produktivitas. Jadi di unit laundry, produktivitas itu meningkat sekitar 42%. Sebaliknya di bagian rekam medis justru terjadi penurunan sekitar 42% karena partisipasi itu belum berjalan sebaik di unit laundry. Jadi artinya keberhasilan kepemimpinan partisipatif ini sangat bergantung pada bagaimana proses itu dijalankan di dalam unit tertentu. Nah, bagian berikutnya menunjukkan keberlanjutan hasil. Jadi setelah 3 tahun kemudian, keluhan pekerja berkurang, terus turnovernya menurun tajam dan hubungan kerja itu menjadi lebih baik. Namun di sini juga ditampilkan bahwa hambatan yang terjadi, jadi terutama dari unit perawat seperti kurangnya dukungan pimpinan dan masih eh, munculnya banyaknya konflik. Jadi partisipasi ini tidak otomatis berhasil tanpa dukungan dari sistem organisasinya juga. Jadi eh, pada intinya bahwa participative leadership ini dapat meningkatkan produktivitas, komitmen dan kepuasan kerja, tetapi keberhasilannya itu hanya membutuhkan dukungan pemimpin, terus budaya kerja yang mendukung dan kesiapan dari organisasi itu sendiri. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada normative decision model. Nah, eh, normative decision model ini merupakan efektivitas suatu prosedur pengambilan keputusan yang sangat bergantung pada kesesuaian antara cara pemimpin mengambil keputusan dengan situasi yang sedang dihadapi. Jadi, model ini nih menekankan bahwa eh, tidak ada satu cara mengambil keputusan yang selalu paling baik untuk semua semua kondisi. Jadi, pada intinya normative decision model ini tuh membantu pemimpin bersikap lebih fleksibel dan situasional. Jadi pemimpin itu tidak cukup hanya mengetahui berbagai gaya pengambilan keputusan, tetapi juga harus mampu memilih gaya yang paling sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan tujuan organisasi. Nah, dengan demikian keputusan yang diambil bisa menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Boleh di next? Nah, pada slide ini nih, saya akan menjelaskan inti dari normative decision model. Jadi, em, model ini menekankan bahwa pemimpin itu harus memilih prosedur pengambilan keputusan dengan fokus pada hasil yang ingin dicapai. Dalam slide, ada dua hasil utama yang menjadi perhatian, yaitu decision quality atau kualitas keputusan, dan ada decision
acceptance atau penerimaan keputusan. Nah, kedua hal ini tuh nantinya akan mempengaruhi kinerja tim atau unit kerja. Nah, untuk decision quality, kualitas keputusan itu tuh berarti seberapa baik keputusan tersebut mampu menyelesaikan masalah secara objektif. Untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas, nah pemimpin ini nih perlu memastikan bahwa keputusan itu tuh didasarkan pada data, analisis yang tepat, serta fakta yang akurat. Jadi keputusan itu tidak boleh hanya cepat, tetapi juga harus benar dan relevan terhadap masalah yang dihadapi. Nah, inilah sebabnya kualitas keputusan itu sangat penting, karena akan berdampak langsung pada mutu hasil kerja dan keberhasilan tim. Nah, untuk decision acceptance, penerimaan keputusan itu tuh berarti sejauh mana bawahan itu bersedia menerima, mendukung, dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat. Jadi, keputusan yang baik secara isi belum tentu efektif jika anggota tim ini nih tidak memiliki komitmen untuk menjalankannya. Karena itu, dalam banyak situasi, pemimpin itu perlu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut tuh akan diterima dengan baik oleh bawahan. Terus apakah mereka akan termotivasi atau apakah mereka bersedia bekerja sama untuk melaksanakannya? Nah, prosedur keputusan pemimpin ini menjadi penghubung antara kualitas keputusan dan penerimaan keputusan. Jadi artinya cara pemimpin mengambil keputusan akan menentukan apakah hasil akhirnya itu akan mampu mencapai dua hal tersebut sekaligus. Jika kualitas tinggi dan penerimaan juga tinggi, maka kinerja tim atau unit kerja akan lebih optimal. Jadi intinya tuh pemimpin tidak hanya harus membuat keputusan yang benar, tapi juga keputusan yang bisa diterima dan dijalankan. Karena kombinasi antara kualitas keputusan dan penerimaan keputusan inilah yang menjadi kunci keberhasilan menurut normatif decision model. Boleh di next? Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 prosedur keputusan dalam normatif decision model yang dikembangkan oleh Fromm dan Yeton. Jadi kelima prosedur ini tuh menunjukkan gradasi gaya pengambilan keputusan, mulai dari yang paling otokratis sampai yang paling partisipatif. Nah, inti model itu tuh untuk membantu pemimpin itu memilih cara mengambil keputusan yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang pertama ada A1 atau autokratik satu. Nah, pada tahap ini, pemimpin itu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan sendiri, terus menggunakan informasi yang sudah tersedia tanpa melibatkan bawahan. Nah, ini adalah bentuk yang paling autokratis dan biasanya cocok ketika keputusan harus diambil cepat atau masalahnya sederhana. Yang kedua, ada A2 atau autokratik 2. Nah, di sini pemimpin tetap membuat keputusan sendiri, tetapi sebelumnya dia mengumpulkan informasi dari bawahan. Jadi bawahan itu hanya berperan sebagai apa ya, sumber data lah, bukan sebagai pihak yang ikut menentukan keputusan. Yang ketiga, ada C1 atau consultation satu. Pada tahap ini pemimpin membagikan masalah kepada bawahan secara individu, lalu meminta ide dan saran mereka. Setelah itu keputusan akhir tetap diambil oleh pemimpin. Jadi partisipasi mulai meningkat, tetapi kendali utamanya tetap masih ada pada pemimpinnya. Yang keempat ada C2 atau consultation 2. Nah, di model ini pemimpin itu membahas masalah dengan kelompok bawahan secara bersama-sama untuk mendengar masukan dan berbagai alternatif solusi lah dari bawahannya. Namun, keputusan final itu tetap berada di tangan pemimpin. Nah, dibanding C1, tingkat partisipasinya itu lebih tinggi karena tadi ya adanya diskusi eh, bareng secara kolektif. Yang kelima, ada G2 atau Group Decision. Nah, ini nih bentuk paling partisipatif. Jadi pemimpin membagikan masalah kepada kelompok, lalu bersama-sama membahasnya sampai mencapai kesepakatan. Nah, dalam kondisi ini pemimpin tidak mendominasi, tetapi berperan sebagai fasilitator. Jadi intinya eh, pada slide ini gaya pengambilan keputusan itu tidak bersifat tunggal. Jadi pemimpin itu harus mampu menyesuaikan tingkat partisipasi dari otokratis sampai keputusan kelompok. Nah, di sini agar apa? Agar kualitas keputusan dan penerimaan bawahan itu bisa sama-sama tercapai. Boleh di next?
Selanjutnya ada eh, pedoman ya di dalam menerapkan partisipatif leadership dan cara mendiagnosis situasi keputusan. Jadi slide ini nih penting karena menegaskan bahwa partisipasi itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seorang pemimpin itu harus menilai kapan partisipasi itu perlu digunakan, terus siapa yang perlu dilibatkan, dan sejauh mana keterlibatan itu akan membantu menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Nah, eh, untuk guidelines for participative leadership di sini jelaskan bahwa kepemimpinan partisipatif itu tuh harus disesuaikan dengan situasi keputusan. Artinya tidak semua masalah itu tuh memerlukan tingkat partisipasi yang sama. Jadi pemimpin itu harus terlebih dahulu menganalisis kondisi sebelum melibatkan anggota. Nah, partisipasi itu akan efektif jika peserta memang memiliki informasi yang relevan, memahami masalah, dan bersedia bekerja sama dalam proses keputusan. Jadi tujuan partisipasi itu tuh bukan hanya agar banyak orang terlibat, tetapi agar kualitas keputusan itu meningkat dan keputusan tersebut lebih mudah diterima oleh anggota. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana pemimpin ini nih menilai situasi itu sebelum menentukan prosedur keputusan? Maka pertama adalah mengevaluasi seberapa penting keputusan yang akan diambil. Setelah itu, pemimpin itu perlu mengidentifikasi siapa saja sih yang memiliki pengetahuan atau keahlian yang relevan terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, perlu dinilai apakah para peserta atau anggota ini mampu bekerja sama dengan baik karena partisipasi akan sulit berhasil jika hubungan antara anggota itu tidak mendukung. Nah, pemimpin itu juga harus memperkirakan apakah keputusan akan diterima jika dibuat tanpa partisipasi. Dari situ barulah dapat ditentukan apakah rapat, diskusi kelompok, atau bentuk partisipasi lain itu eh, memang layak dilakukan. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada eh, how to encourage participation. Jadi cara mendorong partisipasi ini. Jadi langkah pertama ada membagikan informasi yang relevan kepada peserta. Nah, hal ini penting karena anggota itu tidak akan bisa memberikan masukan yang berkualitas jika mereka tidak memahami situasi atau masalah yang sedang dibahas atau dihadapi. Selanjutnya, pemimpin itu perlu mendorong anggota untuk menyampaikan ide dan kekhawatiran mereka secara terbuka. Dalam proses ini, pemimpin sebaiknya ngasih proposal sebagai usulan sementara, bukan langsung sebagai keputusan final. Dengan begitu, anggota merasa masih ada ruang untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Selain itu, pemimpin juga perlu mencatat setiap ide dan saran yang muncul, lalu membantu mengembangkan gagasan, gagasan tersebut, bukan langsung menolaknya. Nah, terus sebelah kanan ada leader respond to participation. Jadi, bagaimana pemimpin itu merespon partisipasi anggota. Nah, pemimpin ini harus mau mendengarkan perbedaan pendapat tanpa bersikap defensif. Kritik, terus keberatan itu tuh seharusnya diterima secara terbuka. Karena dengan begitu bisa memperkaya keputusan. Nah, jadi pemimpin itu juga perlu menggunakan saran yang relevan dan menjawab kekhawatiran anggota atau bawahannya dengan jelas. Di samping itu, penting bagi pemimpin itu untuk menunjukkan apresiasi atas kontribusi bawahan agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus berpartisipasi. Nah, yang paling penting, partisipasi ini harus nyata, bukan hanya sekedar formalitas. Jika anggota itu merasanya diminta bicara tanpa benar-benar didengarkan, maka kepercayaan itu pasti akan menurun. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke delegation and empowerment leadership. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah mengetahui bagaimana participative leadership yang sudah dijelaskan oleh Raffi itu sebegitu sebegitu partisipatif orang-orang yang akan berpartisipasi mengungkapkan suaranya kepada manajer gitu. Nah, kemudian ini merupakan implementasi dari partisipatif itu sendiri ya. Kita lanjut ke delegasi dan empowerment di leadership itu sendiri bagaimana.
Nah, gaya kepemimpinan itu telah beralih ya dari otoriter ke inklusif sesuai dengan teori yang ada di sini. Di mana pemimpin masa kini itu harus lebih terlibat atau lebih adaptif ya, lebih adaptif dalam mengembangkan potensi tim dengan memberikan otonomi dan informasi yang penting sehingga karyawan ini merasa lebih didukung dan lebih termotivasi. Nah, bagaimana empowerment itu eh, berperan ya? Pemberdayaan ini itu mencakup bagaimana inspirasi dan dukungan moral dari pemimpin di mana pemimpin melatih bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan karyawan ini bisa berkembang gitu dan berkontribusi secara maksimal sehingga menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan outputnya sesuai dengan ekspektasi manajer. Boleh di next? Oke, kita move bagaimana guideline-guideline itu yang tadi sudah saya jelaskan, empowerment itu apa gitu. Dan inilah petunjuk atau pedoman untuk bagaimana sih eh, saya bisa mendelegasikan tugas-tugas saya ini ke bawahan gitu. Apa saja tugas-tugas yang harus saya delegasikan ke bawahan saya gitu. Nah, pastinya tugas yang harus didelegasikan itu pastinya ya, tugasnya itu harus bisa diselesaikan lebih baik itu oleh bawahan gitu, bukan oleh kita. Nah, tugas yang seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu ada tipe-tipe tugasnya urgent but not high priority, di mana tugas itu penting tapi prioritasnya itu rendah. Tugas tipe ini tuh harus cepat diselesaikan, tapi manajer sendiri itu nggak punya waktu untuk nyelesain itu. Makanya manajer itu lebih memprioritaskan bagaimana menyusun strategi untuk ke depannya, sehingga tugas ini bisa didelegasikan ke bawahan. Yang kedua, di sini ada relevant to a subordinate career, di mana eh, tugas ini itu didelegasiin sesuai atau relevan dengan karir yang bawahan ini mau gitu. Lain karir bawahan ini mau kemana? Misalkan kalau di kita yang masih relate sama kita ya mahasiswa, misalkan saya mau masuk ke tim divisi konten. Nah, dari konten itu kan banyak ya teman-teman. Ada yang tim videografinya, ada yang bikin scriptingnya atau copywritingnya, terus ada yang editornya. Nah, disitulah peran bagaimana pemimpin ini bisa alignment ke subordinate karirnya ini gitu. Dan pastinya dalam menyesuaikan tugas ini yang sesuai dengan karir, pastinya ini dengan tujuan mengembangkan skill bawahan ya teman-teman dan berkesempatan untuk mengatasi struggle-nya sendiri serta bisa latihan untuk inisiatif serta tanggung jawab. Selanjutnya, yang ketiga ini ada tipe tugas yang mengukur sesuai dengan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan bawahannya. Jadi eh, tugas ini sih pasti ada harapan ya. Kalau kita ngasih tugas gitu seberapa sulit gitu sesuai dengan kemampuan bawahan, tapi dengan harapan bawahan ini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya itu ada both pleasant and unpleasant task, yang dimana ada tugas-tugas yang menyenangkan dan ada tugas-tugas yang nggak menyenangkan. Pastinya kita juga nggak bisa gitu ya, nggak bisa milih. Nah, tapi bagaimana si pemimpin ini bisa mendelegasikan tugas itu, ini bisa jadi saran bagaimana tugas-tugas yang menyenangkan itu bisa bergilir gitu, dan tugas-tugas yang tidak menyenangkan itu juga bisa bergilir gitu. Karena ini untuk menghindari kesan adanya perlakuan istimewa atau ketidakadilan atau ketimpangan dalam pembagian tugas gitu. Nah, yang terakhir itu ada delegate task not central to the manager's role. Jadi, di mana tugas-tugas yang memang secara inti manajer yang harus menyelesaikan itu tidak diambil peran oleh kebawahan gitu. Jadi, tanggung jawab dan prioritas bagi unitnya itu nggak nggak harus didelegasiin
ke bawahan. Contohnya, contohnya seperti evaluasi penilaian kinerja bawahan. Kecuali evaluasi kinerjanya itu seperti peers to peers ya. Itu mungkin kita bisa bisa lagi-lagi ke partisipatif gitu. Kita bisa eh, tanya-tanya ke bawahannya gimana, bawahan si A, bawahan B gitu. Itu peers to peers. Dan kalau misalkan ada tugas-tugas yang memang penting gitu dari atasan dan memang harus dikerjakan oleh manajernya itu. Jadi memang ada tugas yang boleh dan tidak boleh dikerjakan oleh bawahan. Oke, mungkin itu guideline dari delegating tugasnya. Kemudian boleh di next. Nah, mari kita mulai dengan delegasi. Ini caranya. Kalau tadi tipe-tipe tugasnya, ini cara bagaimana kita memberi tugas, gitu. Menurut Yukel, delegasi yang sebenarnya adalah penyerahan tanggung jawab tugas baru sekaligus otoritas pengambilan keputusan kepada bawahan. Agar delegasinya itu sukses, ada beberapa panduan yang bisa saya share ini. Yang pertama, itu kita harus bisa tentuin tugas yang akan didelegasikan dulu. Apakah tugasnya itu sebuah rutinitas yang tadi dibilang Raffi juga, terus apakah itu tugasnya teknis berupa sistematis gitu. Kita harus tentuin dulu tugas-tugas yang bisa didelegasiin ke bawahan kita. Kemudian, pilih individu yang memiliki kompetensi dan komitmen atas pekerjaannya. Mereka tuh harus bisa eh, selain kompetensi ya, mereka itu harus komitmen pada dirinya sendiri juga ya, pada dirinya sendiri itu kalau eh, untuk bisa menyelesaikan tugas itu gitu. Kemudian yang ketiga itu berikan instruksi yang jelas. Mungkin kita nggak bisa ya ngedikte orang, nggak bisa ngedikte langkah-langkahnya gitu ke bawahan, itu menurut saya itu outputnya akan lebih berantakan gitu karena eh, mereka juga nggak bisa berkreasi, mereka nggak bisa inisiatif gitu di dalam mengerjakan tugasnya. Jadi gimana nih yang sesuai instruksi tapi tetap mengeluarkan output yang diharapkan? Ya itu tadi kita kita kasih eh, instruksi-instruksi yang detailnya tapi tidak seperti mendikte gitu. Jadi diharapkan outputnya itu sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat itu informasikan kepada pihak atau anggota lain bahwa delegasi ini telah terjadi. Jangan diem-diem. Misalkan diem-diem ini saya contohkan kalau misalkan dalam grup kelompok gitu ya, ini banyak terjadi gitu atau mungkin sering terjadi sama teman-teman ketika di mana si A itu lebih pasif gitu, lebih pasif dan si B ini memang temennya, teman sohibnya banget lah gitu. Ada di satu grup yang sama. Yang sohibnya ini pastikan selalu membantu dan selalu selalu aktif gitu ya ketika temennya lagi aktif ini di grup. Tapi yang pasif ini ya udah pasif aja. Nah, tapi untuk si temennya ini itu ngedelegasiinnya bukan keseluruhannya, tapi ke sahibnya aja gitu. Jadi itu sebuah miskomunikasi dan apa ya? Mungkin ini bisa menjadi kesulitan untuk kedepannya untuk bekerja sama gitu. Jadi tidak ada di dalamnya partisipatif gitu. Ini jatuhnya nggak bisa untuk memberikan seperti apa ya tanggung jawab ke teman-temannya. Boleh di next. Nah, setelah tadi kita udah tahu ya empowerment delegasi tugasnya, kemudian bagaimana psychological programs ini bisa mempengaruhi cara kerja kita. Bagaimana pemberdayaan juga sebagai persepsi internal internal karyawan. Di sini menurut Spreadzer itu ada 4 elemen kognitif. Yang pertama ada meaning, ada self-determination, ada self-efficacy, dan ada impact-nya. Nah, yang pertama ini itu meaning ya. Meaning
bagaimana kesesuaian nilai-nilai kerja ini dengan keyakinan pribadi. Apakah mereka merasa pekerjaan ini penting atau enggak gitu. Dan apakah pekerjaan ini sesuai enggak sama nilai-nilai yang saya yakini gitu. Kemudian ada self determination di mana dia memiliki kebebasan untuk mencari atau memilih metode kerja yang dia inginkan, atau memang punya ide yang bisa diselipkan di pekerjaannya. Jadi, apakah mereka punya kebebasan nih untuk menentukan cara kerja mereka sendiri, ada otonominya gitu, tanpa harus didikte. Kemudian ada self efficacy, yang dimana kita lihat sejauh mana individu ini bisa mempengaruhi hasil sorry, di mana keyakinan ini eh keyakinan pada kemampuan sendiri. Apakah mereka yakin gitu bahwa mereka mampu mengerjakannya sampai selesai dan hasilnya pun sama sesuai apa yang kita inginkan. Yang terakhir itu ada impact. Lagi-lagi kita akan lihat proses akhirnya ya teman-teman. Tapi kalau yang namanya pemberdayaan itu pasti eh, pemimpinnya itu harus apa ya? Seperti mengajari, mengajari tapi juga memberdayakan gitu. Dan lagi-lagi akhirnya gitu proses proses hasil hasil prosesnya itu di tujuan perusahaan. Apakah dia pekerjaan ini mempengaruhi hasil perusahaan atau tidak gitu? Seberapa besar impact-nya? Seberapa besar untuk masa depan perusahaan gitu. Nah, bagaimana cara memenuhi dari keempat psychological programs ini? Tentunya ada transparansi data, di mana ada self-managed teams gitu. Yang bisa saya rekomendasikan ada self-managed teams, ada program coaching dan mentorship, dan ada keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan strategis. Boleh di next? Nah, ada empowerment program. Empowerment program ini adalah sebuah kebijakan yang memang didesain khusus secara sengaja oleh organisasi-organisasi untuk memindahkan tanggung jawab ke bawahannya. Ada karakteristik utamanya nih. Ada otoritas formal, akses informasi, sumber daya, kepercayaan, atau trust. Nah, untuk otoritas formal ini adalah hak untuk mengambil keputusan tanpa harus lapor ke atasan. Jadi, di mana ada kebijakan gitu ya, ada kebijakan atau ada aturan yang di mana hak untuk mengambil keputusan itu sendiri gitu, tanpa harus selalu lapor ke atasan. Pastinya atasan kan juga kalau misalkan apa-apa nanya ke saya gitu, apa-apa nanya ke saya, itu pasti akan lebih rumit gitu untuk flow kerjanya. Kemudian ada kedua, akses informasi. Membuka data perusahaan seperti ini lebih ke transparansi ya teman-teman. Ada gimana performa kita gitu agar karyawan itu bisa mengambil keputusan yang cerdas. Kemudian sumber daya, di mana sumber daya ini harus memadai. Perusahaan sendiri itu juga harus menyediakan seperti alat, terus eh, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Biasanya nih, eh, pada umumnya proyek-proyek itu yang kita tahu yang menjadi bottleneck-nya ini adalah biaya ya teman-teman. Biayanya ada yang kurang sehingga pekerjaannya jadi lambat gitu. Atau ada alat yang memang tidak memadai sehingga harus manual. Jadi pekerjaannya jadi lambat lagi gitu. Kemudian yang terakhir ada kepercayaan atau trust, di mana lingkungan ketika kita berbuat salah gitu ya, di mana kesalahan itu menjadi eh, menjadi motivasi gitu, menjadi pembelajaran lah, tidak langsung berujung ke punishment atau sebuah hukuman. Nah, bagaimana bentuk nyata program yang bisa diterapkan? Yang tadi saya bisa sebutkan itu ada self-managed work teams atau tim mandiri, kelompok sekelompok karyawan yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola jadwal, pembagian tugas, hingga evaluasi kinerja mereka sendiri tanpa harus ada pengawasan ketat dari manajer. Kemudian, program yang kedua ada democratic
decision making, di mana melibatkan karyawan dalam pembuatan kebijakan strategis perusahaan melalui survei atau forum diskusi atau pemungutan suara. Nah, itu juga menjadi democratic decision making. Kemudian yang ketiga ada high involvement management, yang di mana praktik ini atau karyawan tingkat bawah itu didorong untuk memberikan saran perbaikan proses kerja yang langsung dipertimbangkan oleh jajaran direksi. Yang keempat itu ada program coaching dan mentoring, memberikan pelatihan berkelanjutan agar karyawan ini memiliki kompetensi untuk menangani tanggung jawab yang lebih besar. Nah, program-program ini dibuat itu untuk memicu psychological empowerment-nya yang sebelumnya gitu. Empowerment programs ini adalah kendaraannya. Sementara psychological adalah perasaannya yang muncul pada penumpang ini atau karyawan. Tanpa program yang jelas, pemberdayaan itu hanya menjadi slogan ya. Oh iya, ini perusahaan ini berdaya. Tapi nyatanya kalau kita tanya karyawannya ini, waduh, itu pasti eh mungkin ada yang overwork gitu ya, overwork tapi minim minim kompensasinya gitu. Boleh di next? Nah, tadi udah ngomongin empowerment, berdaya gitu ya. Terus ada partisipatif. Sebenarnya apa sih semua ini gitu? Kira-kira apa sih kalau misalkan kita melaksanakan dan mengimplementasikan semuanya di kepemimpinan kita gitu. Ini untung banget gitu. Menurut saya ini untung banget. Kenapa kita harus repot-repot memberdayakan orang lain? Kenapa kita harus repot-repot memberdayakan bawahan kita yang bukan saudara sendiri atau yang bukan siapa-siapa gitu ya? Tapi ini akan mempengaruhi bagaimana jalannya perusahaan gitu. Yang pertama, komitmen tugas akan meningkat drastis pastinya. Orang akan bekerja lebih keras untuk sesuatu yang mereka ingin miliki gitu. Kemudian yang kedua, keputusan jadi lebih cepat. Nggak perlu nunggu lama untuk persetujuan berjenjang-jenjang ya. Kalau kalau otoriter itu mungkin perlu ke atasan A, terus kemudian perlu yang lebih tinggi lagi, terus ke direksi gitu ya teman-teman. Jadi keputusan ini untuk memenuhi persetujuan aja tuh lama gitu. Kemudian yang ketiga, itu bisa untuk mendorong inovasi. Ketika orang merasa aman gitu untuk mencoba hal baru tanpa takut disalahkan, disitulah ide-ide kreatif muncul dan hasil akhirnya adalah organisasi itu lebih kompetitif gitu dengan organisasi lainnya. Oke, boleh di next? Nah, mungkin ini ada case study dari kita. Saya bacakan dulu bagaimana permasalahannya ya teman-teman. Di sini sering terjadi atau fenomena permasalahan dalam perusahaan adalah rendahnya tingkat kepercayaan karyawan muda terhadap manajemen atau generasi Z dan milenial ini cenderung memiliki pandangan skeptis terhadap posisi manajerial karena menilai bahwa peningkatan kompensasi tidak selalu sebanding dengan tambahan beban kerja, tanggung jawab dan tekanan yang menyertai jabatan tersebut. Situasi ini dapat memengaruhi minat karyawan untuk menerima promosi, menurunkan komitmen terhadap pengembangan karir, serta menjadi tantangan bagi perusahaan dalam membangun regenerasi kepemimpinan yang efektif. Gitu, boleh di next? Oke, mungkin saya akan menjelaskan terkait teorinya dan nanti dilanjutkan oleh Raffi ya. Di sini kaitan dengan teorinya, kasus ini tuh berkaitan erat dengan participative leadership yang tadi udah dijelaskan oleh Raffi. Karyawan muda perlu dilibatkan dalam diskusi. Biasanya kalau nggak terlibat nanti akan ada hal-hal keistimewaan tersendiri ya gitu. Bukan hanya menerima keputusan dari atas aja. Kemudian ini juga berkaitan dengan normative decision model, keputusan tentang promosi, tanggung jawab, dan kompensasi yang dibutuhkan seperti decision quality dan decision acceptance.
Karena itu, pendekatan consultation lebih tepat daripada keputusan sepihak. Dan selain itu juga karena kasus ini berhubungan dengan psychological empowerment. Karyawannya perlu merasa bahwa pekerjaannya itu bermakna dan memiliki kemampuan, otonomi, dan pengaruh dalam organisasinya. Bagaimana solusinya? Boleh dijelaskan oleh Raffi. Baik, selanjutnya apa sih solusi yang organisasi bisa kasih gitu ya terhadap permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Dinda. Yang pertama, eh, jadi perusahaan itu tuh perlu membuka forum consultation antara manajemen dan karyawan mudanya. Nah, apa aja yang didiskusikan di dalam consultation itu? Yang pertama, beban kerja. Terus ada tanggung jawab manajerial, ada kompensasi, dan peluang pengembangan karir. Nah, perusahaan itu perlu membangun sistem penghargaan yang transparan, adil, dan yang pastinya mudah dipahami oleh karyawan. Nah, manajemen juga perlu memperkuat psychological empowerment-nya. Dengan apa? Dengan memberikan ruang bagi karyawan itu untuk menyampaikan idenya, terus terlibat di dalam keputusan dan merasakan pengaruh di dalam pekerjaannya. Nah, dari consultation ini apa sih hasil yang diharapkan? Yaitu kepercayaan pada manajemen itu bisa meningkat, terus penerimaan terhadap tanggung jawab itu bisa jadi lebih baik, dan minat terhadap posisi kepemimpinan itu bisa bertambah. Kembali next. Nah, ini untuk referensi dari presentasi kami. Boleh di next. Oke, mungkin demikian presentasi dari kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, langsung aja yang mau bertanya, mungkin bisa ini. Oke, Nafis boleh? Baik, terima kasih kelompok 4 atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafis Aldisya dari kelompok 6. Izin bertanya, pertanyaan saya adalah dalam studi kasus yang tadi kalian sebutkan tentang karyawan muda yang kurang tertarik pada posisi manajerial, apakah masalah utamanya itu terletak pada kompensasi, beban kerja, atau gaya kepemimpinan? Coba tolong dijelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, langsung ditulis di chat ya, biar semuanya tahu dan bisa menyimak. Oke, boleh. Rahmat Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rahmat Siki Pratama dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, saya ingin tahu perbedaan mendasar antara sekedar memberi tugas dengan memperdayakan karyawan. Itu saja. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, baru 2 orang. Mestinya kan ada 2 kelompok ini. Setiap orang tanya, ini satu kelompoknya cuma satu-satu atau gimana ini? Halo, Hakim, satu kelompoknya berapa orang, Kim? Ada nggak itu Hakim?
Iya Bu, kenapa? Maaf. Ini tanya kok cuma 2 orang, satu kelompoknya berapa orang emang? Satu kelompoknya ada 2 orang Bu. Ya, ya, kan baru 2 orang yang nanya nih. Ya, Nela Salma, silakan. Oke, sebelumnya saya Nala Salma dari kelompok 5 izin bertanya terkait mengapa participative leadership itu tidak terlalu efektif dalam setiap situasi. Padahal secara teori banyak memberikan manfaat gitu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, next. Penanya berikutnya. Oke, untuk Felicia, persilakan. Jadi Saya ditulis dulu Felicia di, Kolbi dari di, di ini. oke baik Bu. Saya Felicia Kolbi dari Oke. kelompok 5. Izin bertanya, mengapa manajer sebaiknya itu mendelegasikan tugas yang urgent but not high priority? Bukankah tugas mendesak itu harus ditangani sendiri oleh pemimpin? Mungkin buat Naila Salma sama Feli, jangan lupa ditaruh di chat ya pertanyaannya. Mungkin saya eh, mau izin dijawab Ini pertanyaan yang dari satu lagi belum ditulis di chat nih. Siapa itu? Siapa? Felicia. Nah, ya. Balisa. Oh, ini udah Bu. Ini saya mau jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, yang dari Nafis. Tadi pertanyaan itu, dalam studi kasus karyawan muda yang kurang tertarik pada posisi manajerial, apakah masalah utamanya itu terletak pada kompensasi, terus beban kerja, atau gaya kepemimpinan? Tolong bisa dijelaskan. Jadi, kalau menurut saya ya, masalah utamanya itu bukan hanya tadi ya, bukan hanya pada kompensasi atau beban kerja secara terpisah, tetapi eh, pada bagaimana tuh cara organisasi itu membangun persepsi karyawan terhadap eh, terhadap posisi dari manajerialnya ini. Jadi kompensasi dan beban kerja itu kan pastinya emang jadi faktor penting ya. Tetapi keduanya itu bisa jadi lebih besar masalahnya karena karyawan muda itu tuh merasa bahwa jabatan manajer itu tuh lebih banyak memberikan tekanan eh, daripada misalnya makna, pengaruh atau peluang peluang dari berkembangnya si individu ini. Nah, jadi disinilah gaya kepemimpinan itu tuh berperan. Jadi jika organisasi itu masih terlalu eh apa ya bahasanya ya top down lah dan kurang membuka ruang dialog, maka karyawan muda itu tuh tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Nah, akibatnya apa? Perusahaan itu mungkin hanya melihat masalah dari sisi struktural, misalnya gaji atau tugas, padahal ada persoalan psikologis yang lebih dalam yaitu rendahnya rasa percaya, terus rasa memiliki dan rasa eh, berdaya dari si eh, karyawannya ini. Jadi eh, saya melihat tuh masalah ini tuh sebagai masalah yang bersifat apa ya multidimensi lah. Jadi beban kerja dan kompensasi itu faktor nyata, tetapi gaya kepemimpinan
itu yang menentukan apakah persoalan itu tuh bisa dibicarakan, dipahami, dan dicarikan solusi bersama. Nah, karena itu pendekatan yang tepat bukan hanya memperbaiki dari sistem reward atau penghargaannya ini, tetapi juga membangun konsultasi, terus membangun keterlibatan dan empowerment agar posisi manajerial ini nih dipandang sebagai kesempatan yang berkembang, bukan hanya sekedar jadi kayak apa ya, tambahan beban buat si karyawannya ini. Mungkin seperti itu. Apakah dipahami, Nafis? Paham, terima kasih Raffi. Ya, mungkin saya komentarin dulu untuk pertanyaan Nafis. Jadi kalau eh, mana yang lebih apa ya, kompensasi atau beban kerja atau gaya kepemimpinan itu sebenarnya eh, kalau khususnya untuk Gen Z ya, kalau saya bicara tentang Gen Z, ini memang banyak Gen Z itu kurang tertarik pada posisi manajerial. Kenapa? Karena dianggap bahwa terlalu mengikat. Ya, mereka kecenderungan Gen Z itu kan tidak mau diatur, tidak mau keteraturan. Dia maunya dalam hidupnya itu dalam apa dinamika yang tinggi gitu ya. Nah, dan perlu diperhatikan bahwa kenapa sekarang Gen Z itu lebih banyak, saya mendingan kerja ambil yang WFH gitu. Karena dia itu lebih kepada apa ya, work life balance-nya. Jadi kualitas hidup kerjanya itu yang lebih diutamakan. Ya, ya memang tidak menutup kemungkinan bahwa kompensasi itu penting, tapi bukan satu-satunya yang penentu bagi Gen Z itu seperti itu. Artinya apa? Banyak kita lihat di fenomena masyarakat bahwa kalau kena ada kenaikan gaji tapi tidak sebanding dengan tanggung jawab secara manajerial itu mereka nggak mau gitu ya, karena dianggap untuk apa saya mempunyai jabatan kalau memang kompensasinya tidak seimbang gitu ya, sehingga dia pasti akan apa melihat alternatif alternatif lain ya. Lebih baik kalau kayak gini jadi manajer, nah gajinya cuma misalnya lah 10 juta gitu ya. Tapi dia kan terikat, dia sudah di situ aja, nggak bisa kemana-mana. Mungkin dia akan memilih yang freelance, ya. Karena kalau freelance dia bisa bermacam-macam, mungkin hobinya juga bisa bisa tersalurkan gitu ya. Jadi mana yang lebih dia menarik saja gitu. Kemudian kalau dilihat dari beban kerja, kalau kita mengincar tentang manajerial, itu pasti akan identik dengan apa? Tanggung jawabnya tinggi. Dia harus bisa mencapai target, harus bisa mengelola tim, harus bisa mengelola konflik yang ada, pressure-nya tinggi, jam kerjanya panjang gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di sini, Genji tadi saya katakan bahwa dia tuh nggak suka ya hal-hal yang mendatangkan stres yang berlebihan. Ya, dia lebih senang pekerjaan yang sifatnya fleksibel. Yang penting adalah kualitas hidupnya seperti apa. Jadi kualitas hidup di sini atau work life balance itu adalah ada keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan di dalam bekerja. Jadi ada keseimbangan. Dia bisa kerja santai gitu. Kemudian hobinya misalnya apakah dia bisa olahraga di sore hari dan sebagainya. Kalau dia sudah sebab kalau dia sudah terikat pada organisasi formal, kemudian dia menjabat manajer misalnya ya. Nah itu dia mau nggak mau kan berangkat pagi pulang sore, karena di dalam proses itu atau tenggang waktu itu bisa saja terjadi masalah-masalah yang harus segera ditangani. Nah, di samping itu dia akan mempertimbangkan tentang gaya kepemimpinan. Nah, ini biasanya yang paling krusial ya. Artinya dia langsung bisa melihat bagaimana sih pimpinan yang ada sekarang ini, apakah dia sifatnya otoriter atau demokratis, sifatnya suportif atau apa. Nah, itu dia bisa melihat, aduh udah gajinya segitu, kita harus mencapai target ini dan seterusnya lah. Nah, dan sementara kalau sudah kita misalnya jadi manajer pemasaran gitu ya, itu pimpinan sudah tidak mau tahu, yang penting target tercapai, tidak disupport apapun, misalnya seperti itu. Ada berhasil atau misalnya ada berhasil, dia tidak mendapatkan apresiasi misalnya. Nah, itu bisa saja membuat mereka tuh Gen Z itu tidak suka dengan manajerial ya. Sehingga dia lebih senang
pada gaya-gaya kepemimpinan biasanya kalau Gen Z itu senang pada kolaboratif ya. Artinya dia lebih baik bekerja sama, kemudian empoweringnya juga ada gitu ya. Jadi dengan adanya empowering kolaboratif kemudian kegiatannya itu bermakna mungkin itu akan baru bisa dia dari gaya pemimpinan tadi dia baru bisa berminat terhadap apa manajerial mungkin itu. Jadi kalau ke saya lihat di sini di dalam mana yang lebih duluan itu memang setiap individu tidak sama, tetapi secara umum biasanya yang paling berpengaruh itulah yang dilihat adalah gaya kepemimpinannya seperti apa dulu. Baru kemudian baru beban kerja dan setelah itu baru kompetensi. Kenapa? Kalau misalnya gaji gede tapi beban kerjanya nggak karu-karuan, misalnya durasinya terlalu panjang, tanggung jawabnya besar, tingkat stresnya tinggi dan sebagainya. Nah itu dia mungkin akan memilih yang tidak risikonya tinggi lah gitu. Belum lagi nanti pembinanya otoriter, dia tidak mau tahu, yang penting dia orientasi hasil. Nah, ini agak agak tidak disukai pada anak-anak Gen Z itu kan seperti itu, ya. Sehingga kita harus melihat bahwa memang kamu sebagai anak muda, sebagai Gen Z, atau melihat nanti kalau menjadi pemimpin ya, pilihlah gaya kepemimpinan yang kira-kira itu sesuai dengan nuansa atau situasi pada saat itu. Nah, biasanya kalau ya suportif, itu akan lebih disenangi oleh followernya atau oleh bawahannya ya. Kemudian secara praktek aplikasi di dalam manajemen itu ya memang harus sehat gitu ya, bukan penuh tekanan, misalnya punishment aja yang diomongin, tetapi harus ada keseimbangan antara reward and punishment itu harus ada. Nah kemudian yang jelas tadi saya katakan bahwa kompensasi itu ya harus sesuai dengan tanggung jawab, jangan kalau tanggung jawabnya tinggi, beban kerjanya tinggi, gajinya kecil, nah itu ya kan pasti enggak. Nah, perlu diperhatikan karena sekarang ini kecenderungan anak-anak Gen Z itu lebih mengutamakan work and semalang ya. Nah, itu harus ada fleksibilitasnya ya, harus ada fleksibilitasnya. Saya pikir itu ya yang bisa saya ini kan. Nah, itu nanti bisa kita bedah dengan teori SOR atau teori LMX-nya. Motivasi hedonik itu juga bisa kita gunakan nanti. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan siapa yang akan dijawab? Oke, Ibu, makasih sebelumnya feedbacknya. Saya izin jawab dari pertanyaannya Rahmat Rizky. Apa perbedaan mendasar antara sekedar memberi tugas dengan memberdayakan karyawan? Oke, mungkin dari perbedaannya, kalau memberi tugas itu hanya mendelegasikan tugas saja tanpa ada pemberdayaannya, di mana tugas itu hanya menjadi target aja yang harus diselesaikan gitu. Jadi untuk hasilnya, untuk apanya kita kayak masa bodoh gitulah gitu. Jadi kalau misalkan atasan itu setelah memberi tugas udah memberi aja gitu. Beda lagi kalau misalkan bagaimana atasan itu bisa memberdayakan karyawan, di mana dia sudah memberi tugas tapi dia tetap memberi arahan yang sekiranya dibutuhkan atau seperti mentor gitu, mentor eh, yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Nah, sementara itu memberdayakan juga berarti memberikan otonomi gitu, seperti akses informasinya juga gitu ya, yang transparan dan kepercayaan yang utuh gitu, kepercayaan sepenuhnya kepada karyawan untuk mengambil keputusan pekerjaan mereka sendiri. Jadi ada unsur tanggung jawab dan rasa memiliki yang diberikan kepada karyawan. Nggak cuma kita mengontrol gitu, kita hanya mengontrol memberikan kontrol penuh kepada pelaksananya gitu. Hasil teknisnya ya udah gitu. Kita em, nggak 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 terlalu berdaya gitu. Kalau misalkan hanya memberikan tugas, kalau misalkan memberdayakan itu ada rasa percaya di dalamnya saat memberikan tugas. Begitu apakah terjawab, Rahmat Rizky? Jawab. Terima kasih. Ya, kalau Oke. kita bicara perbedaan antara eh, apa
memberi tugas dengan memberdayakan, ya itu sebenarnya jelas ya. Kita lihat dari peran karyawannya apa. Karena tadi dikatakan bahwa dia hanya memberi tugas, artinya dia hanya order aja. Misalnya saja kalau kamu bagian marketing, ya bagian marketing, di situ sudah ada SOP-nya. Nih cara menjualnya seperti ini. Nah, tidak boleh keluar dari SOP. Nah, itu kan berarti pendekatan yang dia gunakan itu seperti apa yang di SOP aja. Tetapi kalau pada pemberdayaan itu tidak. SOP mungkin ada tetapi diberikan ruang untuk bisa mengembangkan. Karena kalau menghadapi calon konsumen itu kan sangat beraneka ragam. Sehingga karyawan itu dianggap sebagai mitra. Ya, kamu di rumah aja dengan pembantu itu. Jangan dianggap dia hanya sebagai alat produksi, tetapi juga mitra. Bayangkan kalau misalnya kamu nanti sudah berumah tangga, punya anak satu masih balita gitu ya, kamu punya pembantu, kemudian pembantu itu hanya kamu anggap sebagai ya pokoknya kamu kerja sama saya, kemudian saya ini. Ya kalau anak kamu diperlakukan nggak baik ya ya wajar aja karena kamu tidak menganggap dia sebagai manusia, tidak sebagai mitra, tetapi hanya sebagai alat produksi. Nah, artinya di sini pada peran karyawan itu kalau mau tugas itu hanya melaksanakan apa yang harus dilakukan. Ya, kalau kamu bagian keuangan nih, kamu membuat laporan keuangan sesuai format yang sudah saya berikan, tidak boleh keluar dari sini. Nah, itu namanya memberi tugas. Ya, nah otonominya bagaimana untuk karyawannya? Ya pasti rendah. Ya kan, kalau memberi tugas itu kan rendah karena harus sesuai dengan apa yang sudah dikatakan. Tetapi kalau memberdayakan itu tidak, karena di sana ada ruang gerak bagi para karyawan itu untuk mengembangkan mungkin caranya, teknisnya, ya untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Karyawan itu hanya menerima aja, jadi top down. Tapi kalau misalnya pemberdayakan itu tidak, mungkin dia bisa berbagi atau sering dikatakan ya mungkin demokratis itulah ya. Jadi ada diskusi antara karyawan dengan pimpinannya ya, bukan harus pimpinan puncak ya, tapi orang yang ada di atasnya itu untuk mengambil keputusan itu sama-sama memberikan masukan, kemudian diambil kesepakatan bersama. Nah, di dalam memberi tugas itu ya memberi tugas itu biasanya dia hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek saja. Tetapi di dalam pemberdayaan tidak. Karena apa? Kan orang tadi mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, kemudian diberikan ruang untuk berkreasi, berinisiatif, kan gitu ya. Sehingga ini mungkin akan berkelanjutan. Sehingga mungkin dia bisa mengembangkan, kemudian hasilnya juga bisa dilihat dalam jangka panjang gitu. Tidak hanya dalam jangka pendek saja, tapi dalam jangka panjang itu menjanjikan gitu ya. Nah, dilihat dari karyawan apa lagi yang bisa dilihat? Motivasinya. Motivasi menyelesaikan, kalau yang memberi tugas itu yang penting selesai. Berarti kan apa yang diinginkan pimpinan aja. Artinya apa itu? Ekstrinsik. Dari luar aja. Kalau enggak dari luar itu tidak menekankan ini harus begini, dia tidak akan mengerjakan. Tapi kalau memberdayakan itu tidak, karena di sana dia ada tanggung jawab. Karena dia merasa mengambil bagian di dalam pengambilan keputusan. Karena dia bisa mengembangkan ide dan kreasinya, ya mengembangkan metode dan teknik di dalam pengambilan teknik pengambilan apa ya solusi sehingga dia termotivasi. Oh, kalau begitu saya akan memberikan dengan begini ini seperti ini hasilnya dengan begini seperti ini gimana kalau seperti ini. Nah, itu kan kamu pasti akan bisa memberikan hal yang terbaik bagi organisasi tersebut. Mungkin itu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lihat perbedaan antara eh, memberdayakan karyawan dengan hanya sekedar memberi tugas. Ya, oke, next. Mau pertanyaan siapa lagi? Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Salma. Jadi pertanyaannya, mengapa participative leadership itu tidak selalu efektif dalam setiap situasi? Padahal tadi secara teori itu tuh banyak memberikan manfaat. Jadi eh, kalau yang dijelaskan sebelumnya tadi ya, memang participative leadership itu tuh eh, kelebihannya tuh banyak banget. Contohnya tadi ada meningkatkan kualitas keputusan, terus ada penerimaan dari bawahan, terus kepuasan terhadap proses dan pengembangan keterampilan dari karyawannya. Tapi eh, gaya ini tuh nggak selalu efektif di dalam semua situasi karena keberhasilannya sangat bergantung di dalam konteksnya yang pertama.
efektivitas partisipasi itu bergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Jadi, jika masalahnya ini bersifat mendesak, terus keputusan itu harus diambil cepat, maka proses partisipasi ini tuh justru bisa memperlambat tindakan dari eh, masalah tadi. Jadi dalam situasi seperti itu tuh gaya gaya otoriter tuh lebih lebih tepat karena ya tadi masalahnya tuh dia harus mendesak dan keputusan itu harus diambil cepat. Yang kedua, partisipasi itu efektif jika anggota yang dilibatkan itu memang memiliki informasi, terus punya pengalaman sama kompetensinya itu relevan sama masalahnya. Jadi kalau misalnya karyawan yang eh, peserta partisipasinya ini tidak memahami masalah, maka keterlibatan mereka itu belum tentu meningkatkan kualitas dari keputusannya. Terus yang terakhir itu ada hubungan antar anggota itu juga sangat penting. Jadi jika di dalam tim itu terdapat konflik kepentingan, terus kepercayaannya itu rendah atau sulit mencapai kesepakatan, maka partisipasi itu bisa mencapai tidak efisien dan malah menimbulkan konflik baru lagi. Jadi kalau disimpulkan, jadi partisipasi leadership itu tuh bukan gaya yang selalu paling bagus atau paling tepat gitu, tetapi gaya yang harus disesuaikan dengan situasi, terus tujuan keputusan dan kesiapan dari anggotanya. Nah, makanya eh, adanya muncul tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu ada namanya normative decision model untuk membantu pemimpin itu untuk memilih tingkat partisipasi yang paling tepat. Mungkin seperti itu. Apakah terjawab, Nela Salma? Oke, jadi kalau kita lihat kembali pada apa yang tadi sudah saya dengar di apa dijelaskan itu, sebenarnya efektivitas itu kan sangat tergantung pertama yang harus dilihat adalah waktunya. Sifatnya itu ya dalam kepemimpinan itu sifatnya itu penting kan kadang ini ada penting tapi tidak mengancam, penting tapi mengancam atau urgen atau versus long term. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi efektivitas itu seperti itu. Kalau dia misalnya jangka pendek, kemudian harus cepat diambil, nah mungkin itu direktif kan mungkin begitu. Nah, yang kedua adalah kompetensi dari tim. Karena kita tahu bahwa di dalam sebuah organisasi itu tidak mungkin akan semuanya dilakukan oleh pimpinan, sehingga eh, tergantung pada bagaimana kesiapan tim atau kualitas tim itu sendiri itu seperti apa, ya. Jadi kalau kompetensi timnya setiap individu itu mempunyai kemampuan yang relatif sama atau tinggi gitu ya, ya mungkin itu akan sangat membantu ya, akan sangat membantu eh, bagi 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 pemimpin tersebut untuk mencapai tujuan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya yang dikembangkan di dalam organisasi itu seperti apa. Kalau biasa misalnya dia menggunakan otoriter tiba-tiba kemudian demokratis bingung bingung juga gitu, atau sebaliknya. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan itu adalah tingkat kompleksitas tugas. Kalau tugasnya itu bersifat kompleks, ya, kemudian tingkat kerumitannya tinggi dan seterusnya. Nah, ini kan mungkin tidak perlu adanya tidak akan inilah, tidak akan pas kalau kita menggunakan partisipatif gitu. Ya, jadi ada 4 hal untuk mengukur efektivitas itu yang dilihat. Waktunya, kompetensi timnya, budaya yang dikembangkan dari organisasi ITU, dan kompleksitas dari tugas. Ya, karena kalau misalnya kompleksitas dari sebuah tugas itu dibutuhkan skill yang tinggi, yang spesifik, itu kan tidak mungkin kita akan menggunakan yang partisipatif. Itu harus order kayak itu betul. Sehingga kalau kita lihat di sini, pada situasi seperti apa sih sebenarnya leadership itu bisa atau gaya kepemimpinan itu bisa dipilih. Nah, misalnya begini, dalam saat krisis perang misalnya atau krisis ekonomi misalnya, mungkin direktif itu akan jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Ya. Nah, partisipatifnya kalau apa? Oh, kondisinya itu memang
pekerjaannya itu butuh ide yang banyak, butuh komitmen dari para pelakunya atau timnya. Nah, itu partisipatif, ya, partisipatif yang akan jauh lebih lebih apa ya, lebih baik gitu. Tetapi kalau timnya itu sudah matang, sudah masing-masing apa mempunyai keahlian yang memadai di bidangnya, itu mungkin delegatif. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi memang tidak selalu partisipatif itu baik. Sehingga tergantung pada, makanya setiap gaya kepemimpinan itu tergantung pada situasi dan kondisi. Tapi kata kuncinya tadi, ya ada waktu, kompetensi, budaya, dan kompleksitas tugas. Sehingga kita bisa menentukan, oh kalau begitu saya menggunakan apa eh, gaya kepemimpinan yang mana, gitu. Oke, Oke, selanjutnya saya izin jawab punya Felicia Colby, Bu. Pertanyaannya, mengapa manajer sebaiknya mendelegasikan tugas yang urgent but not high priority? Bukankah tugas mendesak harus ditangani sendiri oleh pemimpin? Oke, mungkin saya jawab ya. Jadi manajer sendiri itu kan juga punya tanggung jawab sendiri ya. Apalagi mereka yang harus memikirkan bagaimana strategi atau perencanaan ke depannya yang lebih long term gitu, yang jangka panjangnya. Sedangkan ketika ada turun tugas yang urgent, tapi nggak terlalu besar priority-nya, itu eh, nggak bisa dikerjain oleh manajer itu sendiri. Pastinya kita harus ngedelegasiin tugas itu ke bawahannya karena jika memang itu terdesak itu lebih baik kita berfokus pada aspek kecepatan pengerjaannya gitu. Dan kalau misalkan tugas itu dinilai kurang strategis, pastinya mereka nggak punya waktu atau manajernya itu nggak punya waktu untuk melakukan perencanaan jangka panjang gitu. Jadi mendelegasikan tugas ini juga eh, harus kita lihat seperti tadi Bu Sol bilang ya, ada tingkat kompleksitasnya gitu. Terus ada bagaimana kita mengatur prioritasnya, kearjenannya gitu. Jadi ketika kita mendelegasikan tugas ini, itu bisa membantu menjaga ritme kerja tim supaya tetap cepat tanpa mengorbankan fokus manajer pada keputusan yang lebih besar. Gitu, apakah terjawab, Feli? Baik, terima kasih jawabannya sudah terjawab, Dinda. oke. Kalau kita bicara kenapa harus didelegasikan, kita sebenarnya harus tahu dulu konsep tentang eh, apa ya, konsep tentang delegasi itu sendiri. Harus melihat antara hal tersebut itu mendesak atau tidak, mendesak atau penting. Kan ada yang mendesak itu artinya harus segera ditangani. Tapi kalau menjadi prioritas tinggi itu kadang-kadang bisa ditunda karena ini mungkin dampaknya besar untuk menuju strategi yang sudah dicanangkan gitu ya. Misalnya contoh ya, kalau ada eh, ini kan universitas kita sebentar lagi akan diakreditasi. Nah, berarti itu kan artinya kan mendesak. Kalau mendesak kan harus segera ditangani karena ini sudah mepet waktu. Berarti apa bahan-bahan yang harus disajikan untuk akreditasi agar mendapatkan predikat unggul misalnya. Itu kan harus diupayakannya itu sudah harus ada gitu. Nah, kalau misalnya belum ada bagaimana cara dalam waktu yang singkat ini bisa diadakan dengan cara yang baik. Yang baik itu artinya yang legal gitu ya. Nah, tetapi kalau yang namanya itu kan berarti urgen itu harus mendesak itu harus segera dipenuhi gitu. Tapi kalau misalnya untuk menjadikan universitas bertaraf internasional, nah itu kan penting. Tetapi kan dampaknya itu berdampak besar, tetapi itu kan bisa dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kita bisa lihat pada urgen itu hal yang paling kecil aja misalnya eh, pada saat kamu ujian gitu ya. Contoh lain misalnya, salah saat ujian yang penting pada saat itu adalah kamu belajar untuk ujian yang besok.
bahwa nanti akan menambah ini biar saya untuk memahami dan sebagainya, mengembangkan pengetahuan tentang sesuatu hal itu nanti kan gitu. Tapi pada saat yang sekarang untuk menghadapi ujian itu yang harus kamu prioritaskan kan gitu. Nah, mengapa harus didelegasikan? Itu kan ada beberapa pertimbangan. Misalnya apa? Misalnya pimpinan itu agar fokus pada strategi yang ingin dicapai, strategi yang sebelah yang strategi yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi, ya. Jadi dia harus harus berpikir yang lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya strategis, ya. Jadi harus cepat dilakukan karena dia ini keputusannya sangat penting. Bukan hanya bersifat persepsi gitu ya. Yang jelas di situ delegasi itu mungkin untuk meningkatkan, kenapa didelegasikan? Untuk meningkatkan efektivitas tim. Artinya apa? Dengan delegasi mungkin pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Tim belajarnya akan berkembang. Kemudian tanggung jawab individunya akan kelihatan. Sehingga ini bagian dari leadership di bagian empowerment-nya itu akan muncul. Nah, kemudian bisa jadi disebabkan untuk menghindari adanya overload pada manajer itu sendiri. Karena kalau semua pengen ditangani sendiri kan ya repot gitu ya. Ini akan menimbulkan burnout gitu ya. Kualitasnya nanti malah turun, kemudian timnya tidak produktif dan sebagainya. Nah, itu untuk menghindari itu. Nah, kemudian di samping itu mungkin tidak semua aktivitas itu butuh otoritas tinggi. Artinya bisa dikerjakan itu artinya kan bisa dikerjakan oleh bawahannya. Makanya kalau kita lihat secara umum ya, itu kalau misalnya dia urgen tetapi low priority itu sebaiknya didelegasikan. Tapi kalau urgen high priority maka dia harus ditangani langsung oleh pimpinan. Ya, jadi tidak semua hal-hal yang urgen itu harus ditangani langsung oleh pimpinan. Bisa didelegasikan kalau itu sifatnya low priority, gitu. Jadi jelas, ya. Oleh karena itu, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang baik itu, kita jangan reaktif, ya. Jangan reaktif terhadap kejadian atau event yang menyebabkan perlu adanya solusi. Kemudian harus bisa memilah mana yang penting, mana yang mendesak, itu yang penting. Kalau kita tidak bisa memilah itu, ya sebenarnya penting, tapi tidak mendesak, malah dikerjakan dulu gitu. Sehingga yang penting dan mendesak malah belakangan. Nah, ini kan nanti malah timbul resiko yang lebih besar gitu, resiko kegagalan yang lebih besar ya. Nah, kemudian juga harus ada kepercayaan. Jadi kalau kamu dipimpin itu kalau mendelegasikan harus percaya, oh bahwa orang yang saya tunjuk ini akan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, oleh karena itu di dalam memberikan delegasi kepada seseorang atau tim itu harus benar-benar seorang pemimpin itu yakin bahwa yang bersangkutan akan bisa melaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Oke, saya pikir itu dari tambahan dari saya. Masih ada lagi? Sudah dijawab semua, Bu. Sudah, Ibu. Sudah? Oh, ini kita sudah jam 3 kurang. Kita sampai jam berapa ini? 14.50. 14? 50, Bu. 4 menit lagi. Oh, 4 menit lagi. Ini memang materinya relatif komprehensif ya, artinya lengkap gitu ya, sehingga presentasenya tadi lama gitu. Tapi secara keseluruhan untuk materinya bagus, kemudian untuk kasusnya sudah lompatannya sudah banyak dibandingkan kelompok 1, 2 dan kelompok 1, 2, 3 ya. Ini kan kelompok 4 kan? Ya. Oke. Baik, jadi untuk pertemuan kali ini saya pikir hanya satu kelompok ya.
Nah, nanti di kelompok minggu depan itu upayakan dibagi waktunya. Di presentasi itu kan kalian semua sudah punya bahannya, jadi semua sudah bisa membaca sebelumnya. Sehingga tidak harus di hal-hal yang penting saja gitu ya. Nah, ini kan memang sebenarnya kalau ada seperti ini itu semua pertanyaan pasti akan bisa terjawab karena materinya sudah relatif lengkap gitu ya. Baik, saya absen dulu kalau begitu. Oke, Abram, ada silahkan mic-nya dibuka semuanya kalau sudah dipanggil baru ditutup. Abram ada cepat ya responnya. Hadir Ibu. Oke, Ahmad Rafi, nggak ada. Hadir Ibu, Andi, Ahmad Rafi. kamu gimana sih? Andika, Hadir Ibu. Dinda, Hadir Ibu. Diva, Hadir, Bu. Farid, nggak ada. Pascal, Hadir Bu. Hadir Bu. Farid siapa? hadir Bu. Felisa, Hadir Ibu. Jihan, Hadir Ibu. Hadir Ibu. Hakim, Jihan. Hakim, Hadir, Bu. Rafli, Hadir, Ibu. Nafis, Hadir Ibu. Naila Fairuz, Hadir Ibu. Naila Salma, Hadir, Ibu. Nazwa Saira, Hadir Ibu. Raffi, Hadir, Bu. Rahmat Rizki, Hadir Ibu. Leva, Hadir Ibu. Rizky Rama, Hadir Ibu. Rulian, Hadir, Ibu. Syarin, Hadir Ibu. Syahla, Hadir Ibu. Saza, Hadir Ibu. Syifa, Hadir Ibu. Umu. Hadir Ibu. Oke, baik. Jadi Bu Farid hadir masuk Bu. ya? Farid hadir Bu. Ya, masuk semua ya. Oke. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya.